Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua kelas 10 OTKP. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, marilah kita mulai pembelajaran daring ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat kita semuanya. Ila dinah birutul syai'ulana lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku semuanya, pada pembelajaran hari ini adalah sumber-sumber hukum Islam, yang mana pada pembelajaran kemarin sudah kita awali dengan pembahasan tentang Al-Quran. Yang sekarang hari ini adalah pembahasan tentang hadis atau as-sunnah. Pengertian as-sunnah menurut bahasa itu adalah ketetapan, yaitu cara atau suatu hal yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, isi kandungan as-sunnah itu yaitu sunnah kauliyah. Artinya sunnah yang berupa perkataan, contohnya ya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ini termasuk sunnah kauliyah. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Artinya sunnah yang berupa perbuatan Nabi yang disebutkan sebagai perintah atau larangan melalui contoh teladan Rasulullah SAW. Contohnya yaitu sholat, zakat, dan haji. Berikut adalah sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berbentuk pengakuan dan ketetapan Rasulullah SAW. Contohnya adalah ada sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah membiarkannya dan tidak memberikan tanggapan dan sebagainya, membiarkan sahabat Nabi itu melakukan sesuatu yang dinamakan dengan ketetapan atau takrir yang sudah diketahui oleh Rasulullah. C, yakni kedudukan as-sunnah. Yang pertama sebagai sumber dasar hukum Islam. Yang kedua menguatkan dan menegaskan tentang hukum Islam. Yang ketiga menjelaskan dan merinci hukum yang masih sifatnya global. Yang keempat menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Berikut adalah al-hadis. Menurut bahasa hadis berarti baru atau kabar. Sedangkan menurut istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan dan Nabi Muhammad SAW dengan segala tingkah laku yang ada pada diri Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya, yang mana hal inilah yang disebut dengan hadis. Kedudukan hadis dalam ajaran Islam adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, yaitu setelah Al-Quran. Maksudnya, sesuatu perkara yang tidak didapat hukumnya di dalam Al-Quran, maka hendaknya dicari dalam al-hadis. Hadis dibedakan menjadi 3 waktu. 3 yaitu hadis kauliyah, yaitu hadis yang disandarkan pada segenap perkataan ucapan Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perilaku Nabi, yaitu perbuatan Nabi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang dilakukan sahabatnya. Artinya, Nabi Muhammad memberikan penafsiran atas perbuatan yang dilakukan sahabat-sahabatnya itu dalam suatu hukum Allah. Seperti diamnya atau sesuatu tindakan yang dilakukan sahabat sebagai tanda persetujuan boleh atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Kedudukan hadis.
Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Allah mewajibkan kepada kita supaya mentaati hukum-hukum maupun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ada beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga Rasulullah menjelaskan hukumnya baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan penetapannya. Fungsi hadis. Satu, sebagai penguat yang menghukum hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga kedua Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Contoh, larangan menyekutukan Allah sudah jelas di dalam Al-Quran, namun dilakukan lagi dalam hadis. Dua, sebagai penjelasan atau perincian yang terdapat dalam Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat, membayar zakat, menunaikan haji, ketiganya ini masih bersifat umum atau garis besar saja, namun tidak ditetapkan bagaimana pelaksanaannya, banyak rokaatnya, serta hukum dan syarat itu. Di sini fungsi hadis menjelaskan sehingga umat tidak kesulitan untuk melaksanakan perintah tersebut. Tiga, menjelaskan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Hadis juga dapat berfungsi untuk menetapkan hukum apabila dalam Al-Quran tidak dijumpai dalam Quran. Yang dinamakan mustalah hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui istilah yang dipakai dalam ilmu hadis. Gunanya untuk menilai kualitas hadis tersebut, apakah sahih, benar, atau palsu hadis tersebut. Istilah-istilah yang perlu diketahui berkaitan dengan proses tersebut, penyampaiannya sebuah hadis adalah sebagai berikut. Satu, sanadnya, yaitu orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, matan, yaitu perkataan yang ada dalam isi hadis tersebut yang disampaikannya. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Dilihat dari segi jumlah rawi yang menjadi sumber berita hadis dapat dibagi menjadi satu, hadis mutawatir, hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta, sebab dirinya oleh banyak orang-orang yang menulis hadis, yang meriwayatkan hadis, dibagi menjadi A. Menjadi dua, mutawatir lafzi, yaitu yang mutawatir lafadznya yaitu hadis yang bersumber dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya bersumber dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini kualitas sama dengan keyakinan yang kita dapati apabila melihat dengan mata sendiri. Hadis sanad, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, dapat dibagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari kualitas, kuantitas perawinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Satu, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga sanad yang berlainan. Dua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. Tiga, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sanad, dengan kata lain sanadnya hanya seorang diri. Ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi tiga. Hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya cukup dan dari awal hingga akhir dan disampaikannya oleh rawi yang sempurna hafalannya. Adapun syarat-syaratnya hadis sahih adalah sanadnya harus bersambung, perawinya sudah balik, perawinya berakal, perawinya tidak pernah mengerjakan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil, perawinya sempurna hafalannya, perawinya harus adil, dan hadis ini diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis dengan ayat-ayat yang Al-Quran. Dua, hadis hasan, yaitu hadis yang dari segi hafalannya perawinya itu kurang dari sahih. Tiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ini yaitu hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat hadis, dan hadis hasan atau disebut hadis lemah, hadis palsu. Ijtihad berasal dari bahasa Arab atau fi'il mati, yaitu ijtihada. Bentuk fi'il mudhari yaitu yajtahidu, dan bentuk masdarnya yaitu ijtihadan, yang artinya telah bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga menggunakan pikiran dan bekerja semaksimal mungkin untuk menentukan hukum yang ada. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah suatu pekerjaan yang menggunakan segala kesanggupannya cara rohaniyah untuk mendapatkan hukum syara atau menyusun pendapat dari seluruh masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad tersebut
disebut mujtahid. Perlu dipahami bahwa hasil ijtihad dari seorang mujtahid ini bersifat relatif sehingga tidak jarang terjadi perbedaan hasil ijtihad atau satu dengan yang lainnya. Cara-cara ijtihad adalah mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran, juga hadis yang berhubung dengan hukum-hukum. Mampu menentukan berbahasa Arab dengan baik sebagai pelengkap dan kesempurnaan dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Memahami ilmu usul fikih, cara mengambil hukum syariat yang bertolak dari Al-Quran dan hadis dengan baik. Mengerti dan memahami soal-soal ijma, kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa atau suatu hukum, sehingga mujtahid tidak memberikan fatwa yang berlain dengan hasil ijma terdahulu. Memahami naskah, nasih dan mansukh, sehingga seorang mujtahid tidak mengeluarkan hukum secara adil yang sudah dimaksudkan dan dibatalkan. Bentuk-bentuk ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam yaitu ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama dalam untuk suatu hukum, yaitu hukum masalah yang timbul dalam umat Islam karena belum adanya ketentuan dalam Al-Quran maupun hadis. Qiyas yaitu menetapkan hukum suatu permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam dengan cara mencari persamaan sifat hukum yang baru dengan sifat hukum yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran ataupun hadis. Bentuk-bentuk ijtihad yang masih diperselisihkan satu ikhtisan menetapkan suatu masalah yang tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis yang didasarkan atas kepentingan umum, kemaslahatan umum, dan demi keadilan. Yang kedua, masalah mursalah, yaitu kemaslahan atau kebaikan yang tidak disinggung secara oleh mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dilakukan akan membawa manfaat dan terhindar keburukan. Istisah yaitu meneruskan berlakukan suatu hukum yang telah ada dan ditetapkan karena ada suatu dalil sampai tidak ada dalil lain yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. Urf yaitu adat kebiasaan, segala sesuatu yang terjadi menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik untuk berupa perkataan maupun perbuatan. 5 yaitu mazhab sahabi. Perkataan yaitu perkataan adalah hukum, di mana perkataan sahabat yang bukan berdasarkan atas pikiran semata-mata adalah menjadi hujah umat Islam. Asy'aru man qablana, yaitu kebiasaan orang-orang terdahulu yang masih diteruskan oleh generasi berikutnya dan itu tidak bertentangan dengan syariat Islamiyah. Kedudukan dan fungsi ijtihad. 1. Untuk menempati kedudukan ini sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad ini begitu penting dalam ajaran Islam. Karena itu, ijtihad telah dibuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini. Melalui ijtihad, masalah-masalah yang ada tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran maupun nanti dapat dipecahkan masalahnya. Sehingga ajaran Islam terus berkembang sedemikian menjadi kesempurnaan yang bias dikatakan ijtihad. Merupakan daya gerak kemajuan umat Islam, artinya ijtihad itu merupakan kunci dinamika ajaran agama Islam. Kedudukan dan fungsi ijtihad selain memang diperintahkan Al-Quran, ijtihad merupakan proses alamiah bahwa manusia harus menggunakan daya pikirnya untuk semaksimal mungkin untuk menentukan boleh atau tidaknya. Dengan catatan, ijtihad sebagaimana yang telah ditermut oleh sebab itu di Indonesia sebagai Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang melakukan ijtihad secara kolektif atas hal yang terjadi di Indonesia berhubungan dengan syariat Islam, terutama hal yaitu untuk menentukan suatu perkara. Macam-macam hukum taklif menurut bahasa ada memberikan beban, sedang menurut istilah adalah ketentuan Allah menurut mukallaf yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu perbuatan atau pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Hukum taklif dibagi menjadi 5 kategori, yaitu wajib adalah segala perintah yang harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan berdosa. Macam-macam hukum wajib ini adalah sebagai berikut. 1. Wajib ain, wajib kifayah, wajib syar'i, wajib akli, wajib akli guru, wajib muayyah, wajib mukhayyar, wajib mutlak. Hukum taklif dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam hukum ini adalah sunnah, seperti sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, sunnah hajat, sunnah ba'ad.
Yang ketiga adalah haram. Adalah suatu perkara yang pada dikerjakan berdosa bila ditinggal mendekon balan seperti minum minuman keras, mencuri dan judi. Makruh adalah sesuatu yang